Halo, selamat pagi pemirsa. Di kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya, Jasmine Rahmadi. Inilah kabar Sumatera. Jaksa penuntut umum dibuat takjub saat mengetahui bahwa tim kuasa hukum dari terdakwa Ferdy Sambo langsung mengajukan eksepsi atau nota keberatan berbarengan dengan hari pembacaan dakwaan untuk dirinya. Eksepsi baru bisa diproses oleh JPU dalam kurun waktu 1 pekan mendatang. Sebelumnya mungkin kami perlu sampaikan terlebih dahulu, mungkin pengunjung hari ini dibuat takjub oleh tim penasihat hukum karena begitu kami selesai membacakan surat dakwaan, penasihat hukum sudah langsung menanggapi terhadap dakwaan kami. Perlu diketahui bahwa surat dakwaan sudah kami sampaikan 1 minggu yang lalu, baik terhadap terdakwa juga terhadap penasihat hukum, sehingga wajar mereka bisa langsung memberikan tanggapan terhadap dakwaan kami. Terkait dengan hal ini, kami baru juga hari ini baru menerima hard copy daripada eksepsi dari tim penasihat hukum. Terhadap menanggapi eksepsi tim penasihat hukum ini, kami butuh waktu untuk ditunda 1 minggu, hari Senin tanggal 24 Oktober tahun 2022. Sekian, terima kasih Pak Majelis. Saudara penuntut umum kalah cepat dengan penasihat hukum. Ya, sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan murah, maka saya tunda hari Kamis untuk pembacaan tanggapan. Kalau memang saudara tidak siap, maka kita akan lewatkan itu dan kita akan langsung menjatuhkan putusan selah. Itu saja. Dalam eksepsinya, Ferdy Sambo melalui kuasa hukumnya berulang kali menekankan surat dakwaan yang disusun JPU tidak cermat, bahkan menyimpang dari hasil penyidikan dan ketentuan hukum. Tak hanya itu, eksepsi Sambo juga mengutip sejumlah keterangan dari Putri Chandrawati dan Richard Eliezer. PIT B 2022 atas nama Ferdy Sambo dinyatakan ditutup. Sidang pembacaan dakwaan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menuai sorotan. Pihak kuasa hukum yang langsung mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa menilai isi dakwaan tidak cermat dan lengkap sehingga meminta untuk dibatalkan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami tim penasihat hukum terdakwa berpendapat atau berkesimpulan bahwa surat dakwaan penuntut umum nomor registrasi perkara PDM 246-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 disusun secara kabur atau obskur libel, secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum. Sebelumnya dalam nota keberatan Putri Chandrawati, pihak kuasa hukum menjabarkan kronologi kejadian di Magelang yang diklaim ada peristiwa pelecehan seksual terhadap Putri oleh Brigadir Yosua. Namun bagi praktisi hukum Saur Siagian, isi eksepsi justru terlihat seperti pledoi atau nota pembelaan yang sudah masuk ke materi perkara. Hal ini diduga untuk menggiring opini majelis hakim dari dakwaan pasal 340 pembunuhan berencana ke pasal 338 atau pembunuhan biasa. Saya lihat ini sebenarnya menurut saya, sama dibilang oleh Pak Ahyar, sebenarnya belum masuk materi perkara, tapi mereka semua dielaborasi soal kejahatan atau peristiwa pelecehan seksual yang yang di Magelang tersebut. Kalau saya melihat tuh bagaimana mereka lepas dari rencana pasal 340, kemudian saya kira itu yang menjadi concern daripada penasihat hukum. Sekalipun menurut saya itu cukup lemah karena bukti-bukti atau dakwaan yang diberikan oleh Pak jaksa penuntut menurut saya cukup jelas, kemudian cukup cermat dan lengkap menurut saya.
Sementara bagi kuasa hukum keluarga korban, dakwaan jaksa sudah cukup cermat dan lengkap, sehingga ia memprediksi hakim akan menolak eksepsi Sambo dan Putri. Mengenai substansinya, ya, saya sangat yakin bahwa eksepsi ataupun nota keberatan dari para penasihat hukum Ferdi Sambo, baik Ferdi Sambo ataupun Putri Chandrawati, keduanya akan ditolak. Kenapa saya yakin ditolak? Karena yang pertama, surat dakwaan dari para jaksa penuntut umum ini di dua perkara tersebut, ya, yang splitting berkas ini, menurut kami sudah sangat memenuhi, ya, pasal 143 KUHP, ya, baik dari aspek formil maupun material, ya, sudah memenuhi kriteria cermat, jelas dan lengkap dengan menguraikan peristiwa pidana dari Magelang sampai dengan Duren 3. Dengan jalannya sidang yang cukup cepat, hasil putusan sela diprediksi akan dibacakan majelis hakim pada Senin pekan depan. Saudara terdakwa, saudara sudah mengerti atas dakwaan dari jaksa penuntut umum tadi? Mohon maaf Yang Mulia, saya tidak mengerti akan dakwaan tersebut. Tidak mengerti. Iya, saya tidak mengerti. Silahkan dijelaskan lagi, saudara jaksa penuntut umum. Apa inti dari dakwaan ini? Mohon maaf Yang Mulia, saya tetap tidak mengerti. Bagaimana? Silakan konsultasi dengan penasihat hukum saudara. Terima kasih Yang Mulia. Silakan. Putri Chandrawati mengaku tidak mengerti usai jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan terhadap dirinya. Tak hanya sekali, bahkan 2 kali dirinya menjawab tidak mengerti ketika ditanya oleh hakim. Ia pun diminta hakim untuk berkonsultasi dengan penasihat hukumnya. Dalam sidang perdana pembunuhan Yosua yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin kemarin, tim penasihat hukum menyebut kliennya mengalami depresi. Mengikuti terdakwa. Jadi tolonglah bahwa ada hak kami selaku penasihat hukum untuk mengunjungi klien kami. Dan perlu kami sampaikan, keadaan klien kami ini berdasarkan psikiater dari kejaksaan sesuai surat kami. Itu dalam keadaan kondisi trauma berat dan depresi. Suratnya ada di kejaksaan. Kami sudah tulis di situ di surat kami nomor suratnya, sehingga kami khawatir Yang Mulia. Khawatir kita ingin mengunjungi, besuk juga tidak bisa. Jadi kalau mau kita sama-sama mengikuti apa yang diatur dalam KUHP, kita harap sama-sama mengerti dan memahami. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi karena kondisi klien kami menurut asesmen psikiater dan juga tadi ada analisis forensik berada dalam keadaan depresi, kami juga membutuhkan akses untuk membawa psikiater ke rutan. Tentu kami akan mengikuti prosedur dan waktunya. Ya, mengenai itu silahkan dibicarakan, tidak perlu melalui pengadilan sampai nanti kalau memang dia harus dirawat maka akan kami keluarkan pembantaran. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Jadi terkait dengan hal itu Yang Mulia, klien kami di-assess oleh psikiater dari Kejaksaan Agung, tapi kami tidak mendapatkan hasilnya dan kami sudah mengajukan surat juga pada Kejaksaan Agung. Terima kasih Yang Mulia. Ya, nanti itu akan diselesaikan di lapangan ya, begitu ya. Mengenai akses apa segala macam sepanjang memang nanti penasihat hukum bisa membuktikan, jaksa juga bisa membuktikan, silakan saja lah. Izin Yang Mulia. Jadi terkait dengan mendatangkan psikiater, itu sebenarnya kami pun sebenarnya sudah ada. Jadi kalau misalkan di luar dari psikiater kami juga nanti akan sangat sulit untuk bisa menerima. Jadi kita harus cari jalan tengahnya nih. Nah makanya kalau sudah seperti itu kan tadi disampaikan sama saudara penasihat hukum bahwa mereka hanya meminta hasil dari Kejaksaan Agung. Oke. Nah mungkin bisa ditindaklanjuti untuk diberikan hal itu, hasil tes kejiwaan kemarin apa dan bagaimana, karena jaksa penuntut umum punya psikiater sendiri, tim psikiater sendiri. Itu ya. Oke. Putri Chandrawati akan kembali menjalani sidang pada Kamis mendatang dengan agenda pembacaan tanggapan nota keberatan atau eksepsi oleh jaksa penuntut umum. Tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetap bersama kami. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live hanya di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat. Pukul 9 pagi, hanya di TV One. 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice menjalani sidang perdana mereka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ke-6 terdakwa itu adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, Arif Rahman Arifin, dan Irfan Widianto. Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum pada sidang terdakwa Hendra Kurniawan disebutkan Ferdi Sambo memerintahkan Brigjen Hendra Kurniawan dan AKBP Arif Rahman untuk memusnahkan CCTV yang menjadi barang bukti penting dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua.
saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak-menembak antara Nopriansa Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Namun, berdasarkan rekaman CCTV pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 yang telah ditonton oleh saksi Cuk Putranto bersama saksi Arif Rahman, saksi Baikuni dan saksi Ridwan Riki Nelson Soplangit, terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas milik saksi Ferdi Sambo di Duren 3 nomor 46, terlihat bahwa Nopriansa Yosua Huta Barat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut. Perbedaan tersebut dijelaskan sebanyak 2 kali oleh terdakwa Hendra Kurniawan, namun saksi Ferdi Sambo tidak percaya dan mengatakan, "Masa sih?" Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan meminta kepada saksi Arif Rahman untuk menjelaskan kembali apa isi rekaman CCTV tersebut terkait dengan keberadaan Nopriansa Yosua Huta Barat masih hidup pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke TKP. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan bahwa itu keliru. Namun pada saat itu saksi Arif Rahman Arifin mendengar nada bicara saksi Ferdi Sambo sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin, "Masa kamu tidak percaya sama saya?" Lalu saksi Ferdi Sambo menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan di mana file rekaman CCTV tersebut. Kemudian saksi Arif Rahman Arifin menjawab, yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Ridwan Riki Nelson Soplangit, Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Dan file tersebut tersimpan di flash disk laptop tersebut milik saksi Baikuni Wibowo SIK. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan, "Berarti kalau ada bocor dari kalian berempat." Saksi Ferdi Sambo menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian saksi Ferdi Sambo meminta saksi Arif Rahman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat, "Kamu musnahkan dan hapus semuanya." Kemudian saksi Ferdi Sambo menyampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK, "Hendra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres." Menanggapi persidangan kasus obstruction of justice ini, pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menilai yang dilakukan Hendra Kurniawan dan rekan-rekannya sebenarnya dapat mereka tolak. Namun ia memahami hubungan hierarkis antara Hendra dan rekan-rekannya dengan Sambo yang merupakan atasan mereka. Tidak terlibat langsung di dalam satu perbuatan yang didakwakan kepada pelaku utamanya gitu ya. Kalaupun mereka kena sekarang disidangkan, mereka dianggap sebagai supporting, pendukung dari terjadinya satu peristiwa pidana gitu ya. Jadi mereka bukan pelaku langsung tapi supporting man gitu, orang yang mensupport terjadinya satu tindak pidana gitu. Karena itu peran mereka tidak terlalu signifikan sebenarnya, tetapi ya tetap saja ya, karena ada perbuatan-perbuatan yang kemudian juga bisa ditafsirkan sebagai perbuatan melanggar hukum pidana gitu. Nah, karena itu menurut saya kepada mereka, apalagi umpamanya ada terdakwa yang menjadi justice kolaborator umpamanya ya. Nah, dan terdakwa lainnya yang meskipun tidak jadi justice kolaborator tapi perannya menurut saya bukan peran pokok gitu, jadi hanya peran pendukung. Nah, karena itu menurut saya seharusnya sih sepanjang mereka, kesalahan mereka kan begini, secara profesional seharusnya mereka menolak gitu melakukan itu, ya kan. Tetapi karena ada perintah jabatan menurut mereka gitu ya, pasal 51 KUHP itu, karena ada perintah jabatan terpaksa mereka melakukan, kan begitu, ya kan. Nah, cuma itu tadi ketika kita menafsir perintah jabatan itu seharusnya
yang berkaitan dengan tugas pokoknya, itu baru disebut perintah jabatan. Kalau perintah di luar tugas pokoknya atau tidak ada kaitan dengan pekerjaan, itu tidak bisa ditafsirkan sebagai perintah jabatan. Nah, karena itu mereka tetap dibawa ke pengadilan, walaupun nanti mungkin porsi hukumannya tidak tidak terlalu tinggi seperti pelaku langsung. 6 terdakwa obstruction of justice ini didakwa karena berperan merusak dan menghilangkan barang bukti dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan kabar lainnya usai jeda. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omicron di Jakarta Barat. Lembaga negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang Mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan kabar siang hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jemaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar petang pilihan live di TV One. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan
Best World Boxing hanya di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus? Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Anda kembali di Kabar Sumatera. Pemirsa, apa yang Anda pikirkan jika mendengar kuliner dari Kota Palembang? Pempek? Nah, selain makanan khas tersebut, ada lagi masakan lain, salah satunya pindang tulang iga sapi yang rasanya tak kalah lezat. Diolah dengan bumbu kaya rempah, tentunya bisa menambah kesegaran tubuh dan cocok untuk pilihan menu makan siang Anda. Berikut liputannya untuk Anda. Salah satu varian pindang khas Palembang adalah pindang tulang iga sapi yang rasanya begitu istimewa. Memiliki rasa asam manis dan pedas, pindang iga sapi ini begitu diminati warga Palembang. Perpaduan bumbu berlimpah rempah dan direbus mampu menimbulkan aroma yang menggugah selera. Dengan bahan daging iga sapi, cabai merah, bawang merah, bawang putih, lengkuas, serai, nanas yang sudah dihaluskan, dan tidak lupa garam, kemangi, daun bawang, dan tomat. Masukkan bahan bumbu seperti cabai, bawang, dan lengkuas yang sudah dihaluskan ke dalam air mendidih. Kemudian masukkan daging tulang iga sapi yang telah bersih dan tunggu hingga daging iga menjadi lembut. Proses memasak berlangsung selama 30 menit. Lalu masukkan garam, gula, dan penyedap rasa. Pastikan daging sudah lembut dan sajikan pindang bersama irisan nanas, tomat, serta daun kemangi. Pindang tulang iga siap disantap. Pindang di sini semua bumbunya kerasa mas. Ada asam, gurih, pedas, sama manis, dan rasa dari nanasnya itu sendiri sangat terasa di kuahnya. Jadi sangat pas sekali untuk jenis pindang ini mas. Ini pindang apa mbak? Kebetulan saya lagi order pindang tulang. Pindang tulang. Kita membuat pindang tulang atau iga. Untuk bahan-bahannya apa ya? Kalau untuk bumbunya itu dari cabai, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, dan kunyit. Untuk membuatnya butuh waktu berapa lama itu? Sekitar 30 menitan biar agak empuk dagingnya. Bedanya dengan pindang biasa apa? Kalau perbedaannya itu kalau pindang kita itu pakai nanas sama kemangi, jadi agak lebih enak. Pindang tulang iga sapi ini selain di banyak tempat, bisa juga Anda nikmati di kedai Pasha dengan harga cukup terjangkau, hanya Rp45.000 per porsi. Selamat mencoba! Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Demikian kabar Sumatera hari ini pemirsa, saya Jasmine Rahmadi, wakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.